Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Siang hari ini saya kedatangan salah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Mungkin banyak publik mengenal beliau, dan beliau hari ini bersedia dikulik kisah hidupnya di channel Success Before 30. Siapakah beliau? Bang Ahmad Saroni. Wah, hebat luar biasa kalau di channel kita. Thank you. Bang Saroni atau Bang Ahmad Saroni ini seorang yang sangat luar biasa. Kita nanti akan dengarkan kisahnya setelah yang satu ini. Kita hari ini ada di acara BCI. Beliau sekarang juga sekaligus menjabat sebagai Presiden BCI, Brotherhood Club Indonesia ya. Nah, Bang, boleh diceritakan sedikit Bang, kan awalnya kisah Abang itu lahir di mana, terus masa kecilnya gimana, boleh diceritain singkat. Kita butuh inspirasi Bang. Terima kasih. Alhamdulillah saya lahir di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Di salah satu rumah sakit namanya Santo Yosef. Sampai hari ini masih ada. Ya. Dan saya besar di pelabuhan. Ya. Dan besar di satu rumah makan Padang. Kebetulan saya, keluarga dan almarhum nenek saya itu dari Padang. Hijrah ke Tanjung Priok. Dan alhamdulillah juga lahir, besar, dan meniti karir saya tetap di Tanjung Priok. Oh iya. Oke. Jadi singkat cerita, beliau ini dijuluki Crazy Rich Tanjung Priok. Kisah masa kecilnya itu seperti kayak anak-anak pada umumnya ya. Maksudnya sekolah SD. Ya dulu ya, karena situasional yang mungkin kapasitas terbatas. Ya. Saya melakukan pekerjaan yang bisa menghasilkan. Nah dulu di Tanjung Priok ada satu building Pertamina sebelum wali kota Jakarta Utara. Saya menyemir sepatu. Yang usia berapa itu Bang? Masih kira-kira masih SD kali ya. Udah lama sekali. Ya cari uang dulu masih 150 perak gitu. Ya. Dan sampai sekarang juga kalau nyemir saya masih ahli. Iya. Cuman sekarang bedanya sepatu sekarang tidak perlu disemir. Dibersihin biasa aja dia tetap mengkilat. Tapi tidak menyudutkan atau menyurutkan kita untuk berpacu. Toh dengan menghasilkan sendiri ada cerita yang berbeda yang kita hasilkan. Dan alhamdulillahnya tukang semir sepatu saya sudah pernah lakuin. Tukang ojek payung yang dulu hanya dibayar berapa ratus perak pernah juga. Nggak mampu untuk bayar di kolam renang di Gelangan Jakarta Utara itu. Kalau banjir di Priok ada satu kali yang menghubungkan sampai sekarang masih ada. Kalau udah banjir dia setinggang, itu saya berenang di sana. Dan alhamdulillah itu satu perjalanan yang masih saya ingat dan masih ada tempatnya, dan ada cerita-cerita yang mungkin 2 kali 24 jam saya ceritakan dengan abang di sini belum pernah akan cukup, karena saya menjalani proses ini hampir 20 tahun. Luar biasa, tapi tidak pernah lelah dan tidak pernah nyerah. Yang penting dalam perjalanannya adalah kita biasakan untuk ikhlas. Catat itu guys, di menit berapa ini nasihat dari beliau sangat luar biasa sekali. Catat ini di menit. Ikhlas gimana Bang? Boleh dijelaskan? Ikhlas dalam artinya kan banyak hujatan dari orang. Biasanya kita orang tak punya di keluarga itu dimusuhin. Itu hal yang lumrah dan alami dalam proses kehidupan. Tanpa hujatan, tanpa bully, kita itu nothing. Tapi bukan berarti biasanya kebanyakan orang dihujat, dibully, emosi, arogan, nggak mau dibilang nggak terima. Toto terjadilah bunuh sana, bunuh sini misalnya gitu. Nah, kita harus bisa memahami diri untuk menerima apa yang orang katakan terhadap kita, walaupun luar biasa sakit. Nah, kenapa? Karena kalau kita mentalnya sudah terasah dengan proses itu, maka muncul keikhlasan untuk melepaskan semua apa yang dikatakan orang kepada kita.
Nah, dari situlah saya selalu menyampaikan dalam hati Iya. untuk mengatakan seseorang tidak boleh berhenti bermimpi. Kenapa? Kalau gembel aja kita tidak bisa bermimpi, maka hidup kita akan stuck. Iya. Anggaplah mimpi adalah sebagian dari doa, dan tanpa disadari itu adalah bagian dari doa. Betul. Yang semoga Allah Maha Kuasa itu memberikan kita kepercayaan untuk memegang peran apa yang kita mimpikan. Makanya kebanyakan orang, kenapa saya tak pernah bosan untuk menyampaikan kacang jangan pernah lupa dengan kulitnya. Luar biasa. Kenapa? Karena kebanyakan orang setelah tingkatan ekonominya Lebih naik, ya. dia lupa, sombong dan menganggap orang itu biasa. Iya. Jadi saya pesan kepada teman-teman yang menonton channel ini, janganlah pernah merasa lebih, karena kelebihan itu adalah hanya sebagai titipan. Bagaimana kelebihan itu dipergunakan untuk manfaat orang banyak. Janganlah sombong dan juga jangan pernah menyerah. Apa yang kita kerjakan masih belum sukses, maka jalannya sukses dari proses yang memang menyakitkan, dan itu adalah kunci di dalam kehidupan yang memang harus kita jalankan kepada siapapun orangnya, kepada orang siapapun. Maka keikhlasan, kerja keras, dan janganlah pantang menyerah. Luar biasa. Wah, jadi banyak petua-petua yang kita bisa dengarkan dari Bang Roni. Nah, ngomong-ngomong Bang, jadi awalnya kan Abang ini sudah menjalani dalam tanda kutip profesi orang bawah, istilahnya. Bang Roni betul-betul udah pernah lah, Pak nyomir sepatu pernah, sampai Pak ojek payung juga pernah, tadi berenang di kali pernah. Nah, gimana awalnya Abang ini bisa sampai merintis bisnisnya, sampai bisnis apa yang pertama kali dirintis? Awalnya dulu pernah nggak jadi karyawan sampai merintis bisnis sampai sekarang bisa jadi? Boleh diceritakan sedikit? Nah, dulu setelah tadi cerita awal supir, pernah ojek payung, nyomir sepatu ya, terakhir sebagai supir. Supir pertama saya diajak oleh om saya, yang dulu di perusahaan minyak. Nah, di perusahaan minyak ini saya ada punya salah satu direktur yang sekarang saya percayakan untuk mengelola bisnis saya. Dulu dia sudah berpakaian menjadi manajer, tapi hanya bertahan mungkin 6 bulan saja. Dan akhirnya saya berpindah dan kerja di perusahaan pelayaran. Setelah pelayaran hanya beberapa lama, saya balik lagi ke Jakarta, nyupir di tempat yang sama. Oh, tahun berapa itu? Itu tahun 99 kali ya, 99. Dan kenapa saya pernah supir bos kecil, supir anak sekolah, supir lagi bos kecil lagi, balik di pada perusahaan yang memang perusahaannya adalah perusahaan minyak. Oh, gitu. Nah, di sanalah saya belajar yang secara otodidak, dan mohon maaf bukan menyampaikan hal yang negatif. Dulu bos saya itu tukang mabok. Dengan kesehariannya dari hari Rabu malam sampai Minggu itu kesemalamannya hanya mabok, minum, mabok, minum, gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya tidak pernah tergoda untuk mencoba rokok. Oh, nggak rokok Bang? Tidak pernah merasakan setetes alkohol sekalipun. Luar biasa. Nah, kenapa? Almarhum dari saya mengatakan, biarpun kita miskin, tapi kita punya akhlak. Catat itu ya. Catat itu di kolom komen sekarang. Menit keberapa catat itu ya. Biarpun miskin, minimal kita punya akhlak. Jangan udah miskin, nggak punya akhlak, kelakuannya luar biasa, bejat. Nah, itu tidak baik. Nah, dari proses yang ada otodidak, setiap bos saya teleponan, kerjaan ini, dan saya setiap bosnya mabok, saya disuruh bekerja untuk melakukan pekerjaan rutinitas seperti biasanya. Lama kelamaan para customer itu menyampaikan, Roni, lu mendingan ambil alih aja nih perusahaan. Gitu cerita. Jadi buat apa perusahaan lu juga nggak pernah care dengan perusahaannya? Kenapa nggak lu ambil? Tapi proses ngambil itu tidak ngambil saya. Proses itu berjalan dengan semestinya.
Dan akhirnya ada salah satu tanggung jawab dulu sebelum jadi karyawan, saya disampaikan untuk nagih. Nagih di salah satu perusahaan BUMN yang sekarang kantornya di Atrium sudah dibongkar. Itu 1,7 M. Dan saya diberikan surat kuasa oleh bos gede untuk menagih. Padahal sebelumnya dia sudah lewat debt collector, lewat polisi, lewat preman, tidak tembus. Saya seminggu dari satpam sampai ke staff, sampai ke manajer keuangan, sampai ke direktur 7 hari. Dan akhirnya itu cair. Wah gila, luar biasa. Itu kiatnya gimana tuh? Itu nggak tahu ya, saya cuma dikasih surat, saya ngomong apa adanya. Alhamdulillah seminggu terjadilah deal penagihan tersebut, sampai ke direktur keuangan, cair. Dan bayangin Mbak, saya waktu cair 1,7 M dipotong dari mereka sekitar 25%. Dari sisanya saya cuma dapat 1,5 juta. Disitulah saya dapat tugas resmi sebagai karyawan, diterima dengan gaji 275.000. Uang makan 5.000 perak, 6.000 perak. Nah, saya dari 2001 sampai 2003 posisi dari karyawan biasa sampai staf biasa, naik kepala personal, manajer, GM sampai direktur dalam waktu 2 tahun. Istimewa. Itu dengar ya baik-baik ya guys. 2 tahun tidak diraih dengan mudah karena Bang Roni sudah lewat dari bawah dan itu proses sudah dilewati semua ya Bang. Dan itu sangat berdampak ya Bang, sama skillnya Abang sampai bisa menuju ke director. Jadi kadang-kadang anak muda ini nggak sabaran Bang. Enak banget 2 tahun jadi director nih Bang, padahal nggak ngerti gitu ya. Pengennya instan. Nah, makanya saya selalu menyampaikan pesan terhadap semua orang yang pengen menjadi seseorang saya. Janganlah lihat dari kemewahannya, tapi lihatlah bagaimana proses saya mendapatkan hal yang ada ini untuk tidak dilakukan secara mudah. Baik mudah mendapatkan fasilitas, baik mudah hanya untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi bagaimana proses itu dilalui dengan proses yang luar biasa sulit. 2003, jadi Bang Roni udah mencapai director. Setelah itu kehidupan sudah jauh lebih baik ya? Belum lagi. Oh masih belum? Boleh diceritakan? Saya keluar dari perusahaan itu akhirnya. Oh direktur terus keluar Bang? Keluar karena saya pindah di perusahaan lain yang memodalin saya. Karena sibuk. Jadi perjalanan setahun kurang yang saya mendapatkan hasil yang nyatanya hasil itu adalah bukan profit dari perusahaan, tapi sebaliknya malah profit itu dinyatakan hutang. Yang saya harus menandatangani hutang tersebut di depan lawyer dan saya meneteskan air mata untuk menandatangani hutang tersebut. Dari situlah akhirnya saya meminta doa agar apa yang saya lakukan saat ini dimudahkan untuk dibayar dan diberikan jalan yang luar biasa. Alhamdulillah 2 bulan utang itu 550 juta terbayar. Dan dari situlah tingkatan saya dari 2004 saya lalui terus alhamdulillah jalan. Gini Pak, kan banyak generasi muda ini, terutama penonton channel kita ya, mereka itu waktu bangkrut atau waktu kena tipu, mereka itu kan down, kepukul sekali. Apa sih makna waktu Bang Roni kepukul downnya itu? Saya tahu pasti makan nggak enak, tidur nggak enak, itu gimana itu Bang? Oh iya pasti. Nah, kembali ke tadi yang saya katakan bahwa belajar ikhlas tidaklah mudah. Maka dengan keikhlasan itu, apapun yang terjadi dalam prosesnya kembali balik dengan keikhlasan. Kalau rezeki tak akan lari, bila mana bukan rezeki dikejar pun tak akan pernah dapat. Luar biasa. Ini tolong pepatah dari Bang Roni yang sudah melewatinya. Ini tolong dicatat di kolom komen menit keberapa. Betul-betul petua yang sedang saat ini yang hidupmu sedang berat, hidupmu yang sedang kena tipu, hidupmu yang sedang bangkrut atau kalau bekerja di kantor banyak politiknya tapi nggak naik jenjang karir, kira-kira pepatah dari Bang Roni ini bisa dijadikan sebuah pedoman. Nah, kemudian 2003 pindah ke perusahaan, akhirnya 2004 hidup sudah mulai jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Itu akhirnya membangun company sendiri atau gimana? Company sendiri, saya perusahaan sendiri dan saya bangun.
saya lakukan bisnis yang memang saya kuasai dan terus berjenjang dan alhamdulillah terus meningkat sampai 2004 sampai ke 2010, 2009, 2010. Nah itu ada fase di mana kita prosesinya turun. Nah fase turun waktu itu pada saat kita memulai project untuk pengembangan project, di saat itu kita habis duit ceritanya. Kita mau minjem nggak enak karena orang tidak akan pernah meminjamkan pasti dengan mudahnya. Ya lagi-lagi terpaksa dengan proses yang berjalan pelan-pelan, bandai yang sudah kita punya kita jual satu-satu untuk bisa memodalkan proses proyek yang akan datang. Naik lagi 2010, 2011, lompat lagi perjalanan sampai alhamdulillah tanpa disadari saya akhirnya kecemplung untuk menjadi wakil daripada daerah pilihan saya tinggal di Jakarta. Luar biasa. Berarti ini beliau saat ini sudah naik level ya guys. Artinya betul-betul dari pengusaha dari bawah sukses. Usahanya di bidang perminyakan masih tetap? Masih. Sebagai eksportir atau importir atau gimana? Kita sebagai pelayan untuk pelayanan kapal. Pelayanan kapal. Jadi bukan hanya BBM, pengembangan usaha itu sudah banyak. Ke properti saya dan ada sekarang yang paling banyak instan yang memang tidak gampang dilihat, mesti kayak saya jual beli mobil yang limited gitu ya. Nah ini kan ada tren yang memang banyak hobi mobil. Orang hanya cuma beli mobil. Ini ambil divisi usaha baru ini ya? Terus turun harganya. Saya simpan mobil, beberapa mobil yang saya simpan dan harganya itu naik. Kok bisa Bang? Itu dia tadi. Yang limited sekarang lagi. Limited itu punya nilai bisa. Punya nilai. Soalnya kalau kita beli barang mobil kan pasti jatuh nilainya. Sama. Sekarang orang banyak beli mobil klasik cari yang harganya udah nggak worth it. Kita beli misalnya 500 juta bahkan bisa dijual 1,5 miliar. Nah ini mobil yang memang punya nilai value yang luar biasa. Gitu ya. Kayak dulu saya beli apartemen tahun 2000, tahun 2005, 2008 misalnya saya beli. Dulu harganya paling cuma 1,5 miliar, 2 miliar, sekarang udah harganya udah 9 miliar. Nah, ini pengembangan kenaikan yang cukup signifikan. Luar biasa. Memang keturunan Padang itu singkatan pandai dagang gitu ya. Guys, Anda yang nonton channel Success Before 30, kita bisa dapat inspirasi banyak dari Bang Roni. Bang, terima kasih banyak Bang. Kalau saya kan judul buku saya itu Badai Pasti Berlalu. Siap. Kayaknya Bang Roni ini juga sudah melewati badainya. Bagi Anda yang saat ini sedang kena badai, sedang ditimpa musibah, jangan khawatir, badai itu pasti berlalu. Gitu ya Bang? Betul, sangat betul. Dengan ilmunya ikhlas itu tadi, dan jangan lupa akhlaknya itu jangan lupa ya. Baik, terima kasih Bang Roni, inspirasi singkatnya luar biasa. Semoga kisah dari Bang Roni bisa menginspirasi generasi muda Indonesia untuk terus berkarya, untuk terus jangan takut menyerah dan betul-betul punya kekuatan yang luar biasa, terutama di saat masa-masa sulit seperti Bang Roni. Dan tadi ingat, kalau sudah ada lebih itu cuma titipan, jangan sombong. Itu pesan dari Bang Roni tadi. Dan kita tutup kalau di channel saya dengan satu kalimat, salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa. Salam hebat luar biasa.